Pemecatan pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam jumpa pers di Jakarta pada Senin 6 Desember 2024. Erick Thohir mengeklaim alasan pemecatan Sintayong itu berdasarkan hasil adalah bagian dari evaluasi PSSI. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, terangnya. Ketua Umum PSSI itu menyebut pihaknya ingin memiliki pelatih dengan komunikasi yang baik dan implementasi program yang lebih baik untuk Garuda. Kita ingin juga komunikasi lebih baik dan implementasi program yang lebih baik untuk Timnas Indonesia, tegas Erick Thohir. Pak Sumarji sudah bertemu Coach Sintayong tadi pagi dan Coach Sintayong sudah menerima surat menyuratnya. Nanti ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, tandasnya. Berkaca dari hal itu, sederet media internasional pun tampak riuh membicarakan kabar mengenai pemecatan Sintayong oleh PSSI yang terkesan mendadak. Media internasional asal ASEAN hingga di Eropa sama-sama menyayangkan kepergian Sintayong di tengah kompetisi yang masih dihadapi Timnas Indonesia pada ajang kualifikasi round ketiga Piala Dunia 2026. Lantas, hal apa saja yang disoroti media internasional itu tentang kabar pemecatan Sintayong? Berikut ini ulasan selengkapnya. Media kenamaan di Korea Selatan, Chosun, tampak memberikan dukungan kepada Sintayong yang juga lahir dari negara ginseng itu. Chosun mempertanyakan alasan Federasi Sepak Bola di Indonesia itu memecat Sintayong yang berhasil membawa Timnas Indonesia bersaing dengan negara-negara langganan Piala Dunia dari benua Asia seperti Jepang, Australia, hingga Arab Saudi. Kebiasaan buruk Federasi Sepak Bola di Indonesia yang kini memecat pelatih asal Korea Selatan Sintayong. Kenapa seperti itu? Wahai PSSI, tulis Chosun dalam artikel yang tayang pada Senin 6 Januari 2025. Media asal Korea Selatan itu juga menyoroti kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di Stadion GBK pada November 2024 lalu belum cukup bagi tuntutan PSSI terhadap Sintayong. Meskipun Sintayong mendapatkan kepercayaan dari supporter dan membawa Indonesia menang atas Arab Saudi untuk kali pertama, dia tetap dipecat PSSI. Begitu sorotan dari Chosun terhadap PSSI. Media asal Malaysia, The Star juga menyoroti pemecatan Sintayong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. The Star menuturkan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI membutuhkan pelatih yang lebih kuat untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, media asal Malaysia itu juga mengungkap kilas balik perjuangan Timnas Indonesia yang pernah menjajaki kompetisi Piala Dunia pada tahun 1938 silam. Terkait kabar kepergian Sintayong dari skuad Garuda membuat The Star berseloroh tentang puluhan juta orang di ASEAN yang merupakan penggemar berat sepak bola mengidamkan Piala Dunia. The Star menyoroti PSSI justru mendepak Sintayong pergi dari Timnas Indonesia setelah sebelumnya berjuang hingga babak round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Puluhan juta orang di ASEAN ini adalah penggemar berat sepak bola. Tapi satu-satunya penampilan Indonesia di Piala Dunia terjadi pada masa penjajahan Belanda tahun 1938, sebut The Star dalam artikel yang tayang pada Senin 6 Januari 2025. Media terkenal di Prancis, France 24 menyebut keputusan pemecatan PSSI ke Sintayong adalah upaya untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih hidup. Begitu pernyataan France 24 dalam artikel yang tayang pada Senin 6 Januari 2025. France 24 juga menyoroti upaya PSSI yang telah menaturalisasi belasan pemain kelahiran Belanda. Namun Garuda tetap kalah melawan Cina dan dihancurkan Jepang pada November 2024 lalu. Indonesia yang telah menaturalisasi belasan pemain kelahiran Belanda kalah 2-1 di Cina dan kemudian dihancurkan 4-0 oleh Jepang pada November 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia di Amerika 2026, terangnya. Kemudian media asal Eropa itu juga menyebut laga yang dilakoni Timnas Indonesia versus Australia menjadi titik penting untuk menentukan nasib di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga kualifikasi Piala Dunia Indonesia berikutnya adalah titik penting kalau berjumpa Australia di Maret 2025, beber France 24. Australia berada di posisi kedua grup tetapi hanya unggul 1 poin, tandasnya. Sementara itu, media asal Inggris The Sun juga menulis soal pelatih baru Timnas Indonesia. The Sun menyoroti pemecatan Sintayong yang mengejutkan serta rumor soal Patrick Kluivert yang akan berlabuh ke Indonesia.
Kluivert, pemain internasional Belanda dengan 79 caps dan 40 gol, belum sepenuhnya mengulangi karirnya yang gemilang sebagai pemain ketika menjabat sebagai seorang pelatih. De Saan kemudian menulis langkah itu dilakukan sebagai upaya timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Negara itu menduduki peringkat ke-127 dalam peringkat dunia FIFA. Belum pernah tampil di Piala Dunia, tetapi berada dalam persaingan ketat setelah mengawali kualifikasi dengan sukses, tulis De Saan. Media asal Belanda Voetbal International juga menulis soal Patrick Kluivert yang akan menandatangani kontrak 2 tahun sebagai pelatih timnas Indonesia. Meskipun keputusan itu menuai pro dan kontra, PSSI meyakini perubahan ini diperlukan untuk membawa timnas ke arah yang lebih baik. Pemecatan Sintayong menjadi babak baru bagi sepak bola Indonesia. PSSI berharap keputusan ini akan memberikan dampak positif, tak hanya dalam jangka pendek, tapi juga untuk pengembangan jangka panjang timnas. Dengan dukungan dari masyarakat dan strategi baru, harapan untuk masa depan cerah bagi timnas Indonesia tetap terbuka lebar. With